Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, dan Strategi Pemasaran terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemi COVID-19, studi kasus pada UMKM Kabupaten Kudus. Perkenalkan, saya Ulfa Alfianti, NIM 2019-12-099, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muria Kudus. Adapun dalam poin yang pertama yaitu pendahuluan, UMKM memiliki kontribusi serta peran penting di dalam perekonomian suatu negara. Dan UMKM juga menjadi pendorong baik perekonomian, sosial maupun pembangunan di suatu negara. Berdasarkan data dari Kemenkop UKM, pada Maret 2021, UMKM berpartisipasi atas peningkatan bruto dengan jumlah persentase 61,7%. Apalagi UMKM di Kabupaten Kudus. UMKM di Kabupaten Kudus masih tergolong sulit menerobos pasar modern karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki perizinan dan juga pengemasan produk yang kurang inovatif. Padahal Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kudus telah mempermudah perizinan dengan tidak ada biaya tambahan. Namun minimnya pengetahuan serta kesadaran dari pelaku UMKM membuat UMKM sulit menembus pasar modern. Selain kurangnya pengetahuan juga pemahaman terkait finansial, kurangnya pemasaran produk juga dilakukan oleh pelaku UMKM, cenderung menjual produknya hanya di satu tempat. Selain itu, juga adanya pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi penurunan kinerja UMKM pada Kabupaten Kudus. Padahal tahun 2018 ke 2029 juga mengalami penurunan perekonomian. Lalu di tahun 2020 menuju ke 2021 juga mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan perekonomian tersebut, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan produk domestik Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait masalah yang terjadi di Kabupaten Kudus. Adapun rumusan masalah dan juga tujuan. Tujuannya menjawab rumusan masalah yang terjadi pada penelitian tersebut. Adapun penggunaan penelitian ini bagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Adapun secara teoritis, memperluas pengetahuan serta informasi mengenai variabel tersebut, dan yang kedua dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi penelitian bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya. Untuk yang secara praktis, bagi pemerintah dan juga bagi pelaku UMKM. Bagi pemerintah bisa mengevaluasi untuk kedepannya apa saja yang menjadi kendala bagi UMKM, sedangkan untuk bagi pelaku UMKM dapat dijadikan referensi untuk kemajuan usahanya. Pada poin yang kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada penelitian ini menggunakan teori stakeholder dan juga teori attitude atau teori sikap. Pada teori stakeholder mengaji mengenai moral serta nilai dalam penataan sebuah organisasi atau usaha, sedangkan teori sikap, teori yang mengkaji suatu respon atau reaksi dari tiap individu pada objek tertentu. Sedangkan untuk kinerja adalah situasi di mana pihak bersangkutan dapat memahami tingkat pencapaian hasil yang diperoleh dari suatu organisasi atau usaha. Sedangkan untuk inklusi keuangan adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses dari berbagai layanan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan literasi keuangan dijadikan sebagai pengetahuan tentang keterampilan serta keyakinan terkait pengelolaan serta pemanfaatan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan untuk mengelola keuangan dari merencanakan, mencatat, melaporkan, serta pengendalian keuangan. Strategi pemasaran, upaya memasarkan suatu produk maupun jasa dengan menggunakan pola perencanaan tertentu sehingga penjualan akan meningkat dan kinerjanya juga meningkat. Adapun tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Adapun dugaan yang pertama, inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Bahwa inklusi keuangan yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan kinerja UMKM. Hipotesis yang kedua, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, maka akan menunjang kelancaran aktivitas keuangan usaha sehingga akan meningkatkan kinerja UMKM. Hipotesis yang ketiga, pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Semakin baik pengelolaan keuangan, maka semakin meningkat pula kinerja UMKM. Dan hipotesis yang keempat, strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Semakin banyak strategi pemasaran yang digunakan, maka akan meningkatkan penjualan produk usaha. Maka semakin pula meningkat kinerja UMKM-nya. Adapun dalam poin yang ketiga, metode penelitian, jenis penelitiannya kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Kudus dengan penentuan sampel menggunakan teknik probability sampling menggunakan rumus Solvin. Adapun pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan datanya diolah menggunakan SPSS versi 25. Pada analisis data, ada 4 tahapan, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Pada uji kualitas data menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Pada uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heterokedastisitas. Regresi linear berganda menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y menggunakan SPSS. Sedangkan untuk uji hipotesis yaitu menggunakan uji koefisien determinasi dan juga uji F serta uji T. Adapun yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.